Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Nah, kali ini saya akan membahas terkait database management system yang telah saya dan kelompok saya diskusikan terkait menganalisis 4 dokumen akademik yang kemudian saya implementasikan, saya cari database management systemnya. Nah, yang dimana kita memaparkan masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Nah, eee, selanjutnya itu kelompok saya itu terdiri dari Sri Reskiani Marsuki, ada Faiza Mapanyompa, ketiga ada Muhammad Fadli Kusnaidi, saya sendiri Abdul Fadil S, yang kelima ada Nur Reski Fitriani, yang keenam ada Iwan Mustika Ismail, yang ketujuh ada Firman, kedelapan ada Andi Alifa Nur Hadila M. Nah, di mana saya sendiri Abdul Fadil S dengan NIM H07 1201048 yang akan memaparkan terkait 4 dokumen akademik yakni KHS, KRS, transkrip, dan absen yang saya implementasikan database management systemnya. Baik, untuk yang pertama terkait ERD. Nah, keempat dokumen akademik itu kami buatkan ERD-nya di mana bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah keseluruhan full terkait dengan ERD 4 dokumen penting tersebut yang dimana ada KHS, ada KRS, ada transkrip, dan juga ada absen. Nah, yang dimana akan saya bahas masing-masing satu persatu. Nah, yang pertama itu terkait mahasiswa dan mata kuliah. Nah, mahasiswa itu kan terdiri dari ada nama dan NIM. Nah, kemudian mahasiswa itu mengikuti semester dan tahun ajaran dan eh, jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Nah, mahasiswa itu tentunya mengikuti atau memiliki yang namanya mata kuliah. Nah, di mana mata kuliah itu terbagi ada atas kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan sistem kredit semester atau SKS dari setiap mata kuliah yang diambil. Nah, selanjutnya terkait dengan mata kuliah dan dosen. Nah, keterkaitan antara mata kuliah dan dosen. Nah, tadi kita bahas terkait mahasiswa dan mata kuliah. Nah, selanjutnya mata kuliah itu berlari ke dosen, mata kuliah dan dosen. Nah, mata kuliah itu terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS tentunya. Di mana mata kuliah ini eh, diajarkan oleh seorang dosen. Nah, di mana dosen ini memiliki yang namanya nomor induk pegawai dosen dan juga nama dosen. Selanjutnya masih terkait dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa, KRS, dan dosen. Nah, mahasiswa itu kan tentunya memiliki NIM dan nama. Nah, seorang mahasiswa memiliki yang namanya KRS atau kartu rancangan studi yang akan mereka tempuh dalam semester yang mereka lalui, di mana KRS ini memiliki jadwal mata kuliah, ruangan, dan kelas. Nah, KRS ini tentunya memiliki seorang dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing itu memiliki yang namanya NIP dan juga nama dosen, sama seperti yang tadi. Selanjutnya terkait mahasiswa dan absen. Seorang mahasiswa yang memiliki NIM dan nama harus mengisi absen kehadiran setiap pekannya sebagai syarat dalam mengikuti jalannya pembelajaran perkuliahan seperti itu. Nah, selanjutnya kaitan antara absen, nilai, KHS, dan transkrip. Nah, pertama kita ke absen dulu. Absen itu terdiri dari kehadiran dan pekam. Nah, dari absen ini seorang dosen bisa memberikan nilai. Nah, di mana nilai tersebut akan diakumulasikan eh, menjadi ada nilai UAS, nilai tugas, mutu, dan nilai MIT. Nah, termasuk di dalamnya juga adalah absensi kehadiran seorang mahasiswa. Nah, dari nilai ini akan memunculkan yang namanya KHS. KHS adalah kartu hasil studi, yang dimana terdiri atas IPS, angka mutu, dan hasil mutu. Nah,
Nilai juga ini akan menghasilkan yang namanya transkrip. Nah, di mana transkrip ini akan menghasilkan yang namanya IPK. Transkrip ini adalah total keseluruhan nilai-nilai mulai dari semester awal yang ditempuh oleh seorang mahasiswa sampai semester terakhir yang dia tempuh. Sedangkan KHS ini hanya per semester, hanya didapatkan secara per semester dari pendidikan yang ditempuh oleh seorang mahasiswa seperti itu. Nah, selanjutnya ada kaitan antara transkrip dan mahasiswa. Mahasiswa itu tentunya memiliki yang namanya transkrip kan, karena setiap mahasiswa itu pasti memiliki yang namanya KHS yang akan dia dapat di setiap semesternya. Nah, dari total KHS itu total nilai yang ada di KHS mulai KHS pertama mereka, KHS kedua mereka akan berada pada transkrip tersebut. Nah, selanjutnya terkait implementasi ERD. Aturan mengubah ERD menjadi tabel. Yang pertama itu adalah setiap entitas kita transformasikan ke dalam bentuk tabel. Nah, contohnya KRS, KHS, absen, transkrip, dan sebagainya. Nah, kolomnya sebagai atribut. Atribut primary key diberikan tanda dan digarisbawahi. Nah, kedua itu ada aturan one-to-one atau aturan satu-satu. Entitas yang terhubung ditransformasikan menjadi dua tabel. Atribut tiap entitas menjadi kolom. Ketiga ada aturan one-to-many atau 1M. Entitas yang terhubung ditransformasikan menjadi dua tabel. Atribut PK dari entitas yang derajat 1 akan disertakan di dalam tabel dari entitas yang derajat relasinya banyak. Yang keempat adalah aturan many-to-many. Relasi dengan derajat many-to-many, maka relasi yang menghubungkan dua entitas akan ditransformasikan menjadi tabel, sehingga membentuk tiga tabel atribut PK dan dua entitas yang terhubung menjadi atribut atau kolom foreign key di tabel hasil bentukan relasi tersebut. Nah, di mana akan implementasinya saya bahas di next slide. Next slide. Nah, inilah hasil dari implementasi RD tersebut yang telah kita ubah dalam bentuk tabel. Nah, di mana terkait yang pertama itu KRS. Nah, dalam tabel KRS ini terdiri atas jadwal mata kuliah, ruangan, kelas, kode mata kuliah, NIP pembimbing, dan NIP mahasiswa. Nah, untuk kode mata kuliah ini terhubung pada mata kuliah. Nah, di mana mata kuliah ini terdiri atas SKS dan nama mata kuliah. Nah, tidak hanya itu, kode mata kuliah ini masih terhubung dengan semester atau tahun, NIM, kode mata kuliah, dan jenjang yang ditempuh. Nah, selanjutnya kode mata kuliah ini juga terhubung pada transkrip nilai yang didapatkan oleh mahasiswa, di mana yang terdiri atas IPK, IPS, tahun masuk, kode mata kuliah, jenjang, dan NIM. Nah, selanjutnya terkait NIP pembimbing. Nah, NIP pembimbing yang ada dalam KRS. NIP pembimbing dalam KRS ini terhubung pada dosen, NIP dosen. Nah, di mana NIP dosen juga ini terhubung dengan mengajar. Nah, NIP dosen dan kode mata kuliah yang diajarkan. Nah, untuk setiap file akademik yang kita teliti itu, yakni yang pertama ini ada KRS yang dimana terdiri jadwal mata kuliah, ruangan kelas, kode mata kuliah, NIP pembimbing, dan NIM. Dan yang selanjutnya ini ada transkrip yang terdiri atas IPK, IPS, tahun masuk, kode mata kuliah, jenjang, dan NIM. Absen yang terdiri dari pekan dan kehadiran, KHS yang terdiri dari IPS, mutu, semester, hasil mutu, angka mutu, dan jenjang. Ya, yang dimana ini tentunya keempat file dokumen akademik ini saling berhubungan dan memiliki primary key, yang dimana jika kita mencari satu maka akan muncul yang lainnya, yang dimana dalam kolom tabel ini
kita telah memberikan kode kunci primary key dari setiap eh, file dokumen akademiknya. Nah, selanjutnya terkait normalisasi. Nah, untuk file dokumen pertama itu kita normalisasi yakni kartu hasil studi, yang dimana di sini saya menggunakan salah satu KHS dari anggota kelompok saya yakni Firman, yang dimana dari tabel KHS ini kita mempunyai beberapa item. Nah, yang pertama itu ada NIM, ada nama, ada NIM, ada fakultas, ada prodi, ada jenjang, kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, hasil mutu, angka mutu, kredit, mutu, jumlah SKS, IPS, semester, tahun ajaran, dan total mutu. Yang dimana kita normalisasikan. Nah, ini adalah tabel universal dari KHS tersebut. Ada nama, NIM, ada fakultas, semester, tahun ajaran, ada prodi, jenjang, kode mata kuliah. Nah, ini adalah sambungannya, yakni ada nama mata kuliah, hasil mutu, ada angka mutu, ada kredit, ada mutu, total SKS, total mutu, dan ada IPS atau indeks prestasi sementara. Nah, untuk normalisasi yang pertama itu, atribut itu harus bernilai tunggal atau atomik, tidak bernilai ganda atau multi value atribut. Nah, kita tambahkan atribut yang diperlukan, terutama calon primary key. Hapus atribut yang tidak diperlukan yang berpotensi menyebabkan redundansi. Nah, ini adalah normalisasi pertama. Kita dapat menghapus kode KHS untuk menjadikan primary key. Kita dapat menambahkan kode KHS untuk menjadikan primary key ya. Nah, selanjutnya kredit itu dapat dihapus karena kita dapat melihat jumlah kredit walaupun di kode mata kuliah. Selanjutnya prodi. Nah, ini prodi. Prodi juga kita dapat hapus karena kita dapat melihat prodi pada bagian NIM. Selanjutnya fakultas. Fakultas dapat juga kita hapus karena terdapat dalam NIM. Mutu. Nah, mutu dapat dihapus juga karena mutu diperoleh dari kredit dikali angka mutu. Nah, selanjutnya ada SKS. Jumlah SKS dapat dihapus karena berasal dari kredit yang dijumlahkan. Nah, selanjutnya total mutu. Nah, total mutu juga dapat dihapus karena berasal dari mutu-mutu yang saling dijumlahkan. Nah, ada IPS juga, ini ada IPS dapat dihilangkan. Nah, karena IPS ini berasal dari total mutu dibagi dengan jumlah SKS. Nah, selanjutnya terakhir ada angka mutu dapat dihapus karena angka mutu bisa didapatkan dari konversi hasil mutu. Nah, ini yang digaris, ini yang diberi garis adalah itu yang boleh dihapus. Sedangkan yang tidak digaris itu adalah penting karena jika kita menghapus itu kita tidak dapat menemukannya di kode lain seperti nama. Kita tidak dapat menemukannya di NIM seperti itu. Nah, ini adalah hasil normalisasi pertama. Ini ada nama, ada NIM, ada fakultas, semester, tahun ajaran, prodi, jenjang mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, hasil mutu, angka mutu, kredit mutu, total SKS, ada total mutu, dan IPS. Nah, ini adalah tabel universalnya, dan ini adalah tabel first normalisasi pertamanya. Nah, tadi kita telah hapus beberapa, yang tersisa ada kode KHS, nama, ada NIM, semester, tahun ajaran, jenjang, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, hasil mutu. Nah, selanjutnya kita second normalisasi kedua. Nah, yang pertama itu kita cari atribut yang bisa menjadi primary key. Yang kedua, evaluasi atribut lain. Yang pertama itu jika bernilai tunggal, masukkan dalam satu tabel. Jika bernilai jamak, buat tabel baru dengan primary key adalah primary key tabel induk bersama perwakilannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kode KHS. Yang tersisa itu ada kode KHS, nama, NIM, semester, tahun ajaran, jenjang, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan hasil mutu. Dari tabel second normalisasi ini kita akan menggunakan kode KHS sebagai primary key karena kode KHS memiliki nilai unik
dan pasti berbeda dengan KHS mahasiswa lainnya dan dengan KHS mahasiswa yang sama di tahun berikutnya. Nah, yang bernilai tunggal itu adalah kode KHS, nama, NIM, semester, tahun, dan jenjang. Sedangkan yang bernilai jamak itu juga kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan hasil mutu. Nah, sehingga dapat disusun sebagai berikut. Nah, kode KHS itu kan bernilai tunggal dan terdiri atas NIM, nama, tahun, semester, dan jenjang. Untuk yang jamak, akan kita buatkan tabel baru dan bisa dijadikan satu jika mereka berkaitan. Tabel baru yang dibuat akan menggunakan kode mata kuliah sebagai primary key sehingga dapat disusun sebagai berikut. Nah, kode KHS itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan hasil mutu. Nah, ini merupakan Boyce Code Normal Form atau BCNF, semua atribut dan tidak boleh memiliki ketergantungan transitif. Nah, dilihat seperti di bawah ini, kode KHS terdiri dari NIM, nama, tahun, semester, jenjang, dan kode KHS, kode mata kuliah itu ada nama mata kuliah dan hasil mutu. Ini merupakan ini sama halnya seperti hasil dari normalisasi yang telah kita lakukan, yang di mana-mana yang bernilai tunggal dan yang mana bernilai jamak seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir dari normalisasi, yang dimana itu primary key-nya adalah kode KHS, untuk KHS-nya adalah kode KHS. Nah, dan untuk bagian tabel mahasiswa itu primary key-nya NIM, dan untuk tahun ajaran itu primary key-nya tahun, untuk mata kuliah itu kode mata kuliah sebagai primary key, dan nilai itu tidak memiliki primary key karena langsung terhubung dengan KHS-nya. Yang dimana dari tabel mahasiswa itu primary key terhubung dengan atribut tambahan dari KHS-nya, dan tahun ini juga atribut tambahan dari KHS terhubung dengan primary key-nya, dan kode mata kuliah itu primary key terhubung dengan atribut tambahan dari nilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang normalisasi KRS. Di mana di sini juga saya menggunakan KRS dari salah satu anggota kelompok saya, yakni Faiza Mapanyumpah. Nah, dari tabel KRS kita punya beberapa item, yakni semester, ada tahun, nama, NIM, prodi, ada nama PA, kelas, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ruangan, jadwal mata kuliah, dan total SKS. Nah, ini adalah tabel universalnya. Sama halnya tadi ada nama, NIM, prodi, nama PA, kelas, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ada ruangan, ada jadwal mata kuliah, ada total SKS, ada semester, dan juga ada tahun. Nah, masih seperti yang pertama itu normalisasi yang awal. Nah, atribut harus bernilai tunggal. Nah, atau atomik, tidak bernilai ganda atau multi-valued atribut. Nah, kita tambahkan atribut yang diperlukan, terutama calon primary key. Nah, kita hapus atribut yang tidak diperlukan, yang berpotensi menyebabkan redundansi. Nah, ini adalah normalisasi yang pertama. Nama itu kita tidak hapus, karena nama itu penting, dan kita tidak dapatkan di atribut yang lain. NIM juga. Nah, prodi. Prodi dapat dihapus, karena kita dapat melihat prodi pada bagian NIM. Karena pada bagian NIM itu ada kode prodi dari setiap mahasiswa. Nah, nama PA juga kita tidak hapus karena kita tidak bisa melihat nama PA dari atribut yang lain. Kelas juga, ada kode mata kuliah juga, dan nama mata kuliah. Nah, selanjutnya SKS. SKS dapat dihapus karena kita dapat melihat berapa SKS pada kode mata kuliah. Selanjutnya total SKS. Nah, total SKS juga dapat dihapus karena berasal dari kredit-kredit yang dijumlahkan. Nah, kita dapat menambahkan kode KRS untuk menjadikannya primary key. Kita dapat menambahkan NIDNPA untuk menjadikannya primary key dari nama PA tersebut. Nah, ini adalah tabel universalnya. Kita lihat seperti yang awal tadi.
Nah, selanjutnya ini adalah tabel force normalization-nya yang telah kita normalisasi sehingga yang tinggal hanya nama, NIM, nama PA, NID, NPA, kelas, kode mata kuliah, nama mata kuliah, ada ruangan, ada jadwal mata kuliah, ada semester, tahun, dan kode KRS. Selanjutnya, second normalization itu. Kita akan menggunakan kode KRS sebagai primary key. Karena kode KRS memiliki nilai unik yang tidak akan dimiliki KRS mahasiswa lain maupun KRS mahasiswa yang sama di tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk yang bernilai tunggal itu ada kode KRS, nama, NIM, nama PA, NID, NPA, semester, tahun, dan yang bernilai jamak itu ada kelas, kode mata kuliah, nama mata kuliah, ruangan, dan jadwal mata kuliah. Ya, ini merupakan tabel second normalization-nya. Nah, sehingga dapat disusun sebagai berikut. Dari primary key kode KRS, dapat kita dapatkan nama, NIM, nama PA, NID, NPA, semester, dan tahun. Untuk yang jamak, akan kita buatkan tabel baru dan bisa dijadikan satu jika mereka berkaitan. Tabel baru yang dibuat, kami akan menggunakan kode mata kuliah sebagai primary key sehingga dapat disusun sebagai berikut. Primary key kode KRS dan primary key kode mata kuliah menghasilkan kelas, nama mata kuliah, ruangan, dan jadwal mata kuliah. Nah, ini adalah ini adalah Boyce Code Normal Form. Semua atribut tidak boleh memiliki ketergantungan transitif. Nah, ini merupakan hasil dari first normalization dan second normalization yang kita lakukan. Nah, ini adalah hasil normalisasinya. Nah, dari kode KRS, primary key-nya kode KRS, yang dimana kode KRS ini memuat banyak hal sebagai primary key. Nah, NIM ini terhubung dengan mahasiswa, NID NPA terkhusus NID NPA terhubung dengan dosen, yang mana akan menghasilkan nama dosen, tahun juga terhubung dengan tahun ajaran, sedangkan ini kode mata kuliah terhubung dengan mata kuliah yang kita ambil. Nah, selanjutnya dokumen akademik yang ketiga adalah transkrip. Nah, dari tabel transkrip kita punya beberapa item atau atribut. Yang pertama ada nama, ada NIM, ada fakultas, ada prodi, jenjang, ada tahun masuk, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, hasil mutu, ada juga angka mutu, kredit, mutu, total SKS, dan total mutu, serta IPK atau indeks prestasi kumulatif. Nah, tabel universalnya itu sebagai berikut ini. Bisa kita lihat. Nah, ini ada sambungannya. Nah, kita masuk ke first normalisasinya. Nama dan NIM kita tidak bisa hapus karena kita tidak dapat menemukannya di atribut lain. Fakultas, prodi, tahun masuk dapat dihapus karena kita dapat melihat fakultas, prodi, dan tahun masuk pada bagian di mahasiswa. Selanjutnya angka mutu dapat kita hapus karena merupakan konversi dari hasil mutu. Selanjutnya ada kredit. Dapat juga kita hapus karena kita dapat melihat berapa kredit pada kode mata kuliah juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada mutu juga dapat kita hapus karena mutu ini berasal dari angka mutu dikali dengan kredit. Selanjutnya ada total SKS dapat dihapus juga karena berasal dari kredit-kredit yang dijumlahkan. Total mutu juga dapat dihapus. Nah, karena total mutu berasal dari mutu tiap mata kuliah yang dijumlahkan, IPK dapat dihapus karena IPK ini berasal dari total mutu dibagi dengan total SKS. Selanjutnya, kita dapat menambahkan kode transkrip sebagai primary key nantinya ya. Karena ini tidak memiliki kesamaan dengan mahasiswa-mahasiswa lain seperti itu. Nah, ini adalah tabel first normalisasinya. Ada nama, NIM, jenjang, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, hasil mutu, kode transkrip. Nah, selanjutnya adalah second normalisasinya. Kita akan menggunakan kode transkrip sebagai primary key karena kode transkrip memiliki nilai unik yang tidak akan dimiliki transkrip mahasiswa lain maupun transkrip mahasiswa yang sama di tahun-tahun berikutnya.
Nah, yang di mana yang bernilai tunggal itu ada kode transkrip, nama, NIM, dan jenjang. Yang bernilai jamak itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan hasil mutu. Nah, ini merupakan tabel second normalisasinya. Nah, hanya terdiri dari 1, 2, 3, dan sedikit kolom ya, begitu. Nah, sehingga dapat kita susun sebagai berikut. Kode transkrip itu sebagai primary key yang memuat nama, NIM, dan jenjang. Untuk yang jamak, kita akan buatkan tabel baru. Dan bisa dijadikan satu jika mereka berkaitan. Nah, yang dimana kita menggunakan kode mata kuliah sebagai primary key, sehingga dapat disusun sebagai berikut. Kode transkrip ini dan kode mata kuliah sebagai primary key yang terdiri dari nama mata kuliah dan hasil mutu. Nah, ini merupakan hasil dari first dan second normalisasi, yang mana ini telah kita lihat di slide-slide sebelumnya yang saya jelaskan juga sebelumnya. Dan ini hasil akhirnya transkrip yang telah kita normalisasi, yang dimana dari transkrip primary key-nya itu kode transkrip dengan atribut tambahan, ada NIM dan juga jenjang. Nah, NIM ini berhubungan dengan primary key dari mahasiswa. Nah, sedangkan kode transkrip ini berhubungan dengan primary key dengan atribut tambahan dari kode transkrip dan kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah ini terhubung dengan primary key dari mata kuliah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu file dokumen akademik terakhir itu adalah absensi. Nah, dari tabel absensi kita punya beberapa item, yakni dosen, mata kuliah semester, nama mata kuliah, kode mata kuliah, ada tanggal, stambuk, nama, dan pekan. Ini adalah tabel universalnya ya. Nah, dari dokumen akademik absensi hanya satu yang kita hapus, yakni tanggal. Tanggal dihapuskan karena sudah termuat di dalam pekan yang lebih lengkap. Nah, kita juga bisa menambahkan kode absensi sebagai primary key nantinya. Tuh. Nah, ini adalah tabel first normalisasinya. Ada dosen, kelas, nama mata kuliah, kode mata kuliah, ada NIM, ada nama, ada pekan, ada kode absensi juga ya. Nah, ini adalah second normalisasinya, di mana kita menggunakan kode absensi sebagai primary key. Nah, dan yang bernilai tunggal itu ada kode absensi, dosen, kelas, nama mata kuliah, dan kode mata kuliah. Dan yang bernilai jamak itu ada NIM, nama, dan pekan. Nah, di mana bisa teman-teman saksikan ya, ini gambar tabel second normalisasinya. Nah, sehingga dapat kita susun dengan primary key kode absensi, dapat kita dapatkan itu dosen, kelas, nama mata kuliah, dan kode mata kuliah. Dan untuk yang jamak itu kita menggunakan NIM sebagai primary key-nya ya, yang dimana terdiri dari nama dan pekan. Nah, ini adalah BCNF-nya. Ini sama halnya dengan file-file dokumen akademik sebelumnya juga memiliki BCNF-nya. Ya, ini merupakan hasil normalisasi first dan second normalisasi. Nah, ini adalah hasil akhir dari normalisasi kita, yang dimana ini merupakan bentuk database management sistemnya, yang dimana dari absensi kita menggunakan primary key kode absensi dengan tambahan atribut kode mata kuliah, dosen, dan kelas, dimana atribut kode mata kuliah terhubung dengan primary key dari mata kuliah, dan juga ini NIM dari pertemuan itu terhubung dengan primary key NIM dari mahasiswa. Nah, di setiap akhir dari file dokumen akademik itu kan memiliki gambar seperti ini. Ini merupakan hasil database management sistemnya dari setiap file akademik. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait database management system 4 file dokumen akademik. Yang pertama ada KRS, ada KHS, ada transkrip, dan juga ada absensi. Yang kemudian saya cari RD-nya dan kemudian saya normalisasikan dan saya bentuk
dalam bentuk tabel yang disertai dengan primary key dan juga atribut tambahan. Nah, mungkin, itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and see you in the next video. Bye.